Halo bosku, selamat datang lagi di channel ini. Kali ini kita bakal ngebahas film horor yang cukup bikin merinding, yaitu Lee Cornell's The Mummy 2026. Tapi tenang, ini bukan mumi Mesir yang jalannya pelan sambil dibungkus kain dari kain sampai kepala. Mumi yang satu ini jauh lebih mengerikan karena tubuhnya dijadikan penjara bagi iblis kuno yang siap menghancurkan siapa saja yang membangunkannya. Jadi siapin kopi dulu, matiin lampu kalau berani, dan langsung aja kita masuk ke ceritanya. Cerita dibuka dengan sebuah keluarga yang sedang melakukan perjalanan menuju sebuah villa tua yang letaknya cukup terpencil. Di sepanjang perjalanan, sang ayah mencoba mencairkan suasana dengan memutar musik dan mengajak putrinya Laila bernyanyi bersama. Sayangnya, sang ibu yang wajahnya dari tadi sudah kelihatan tegang malah langsung mematikan musik itu. Entah kenapa, sejak awal dia terlihat seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Begitu mereka tiba di villa, suasana langsung terasa aneh. Burung peliharaan mereka tiba-tiba gelisah, lalu memuntahkan cairan hitam pekat sebelum akhirnya mati begitu saja. Baru juga datang yang nyambut malah pertanda kiamat versi burung. Melihat kejadian itu, kedua orang tua Laila langsung saling berpandangan, seolah mereka memang sudah tahu apa arti pertanda tersebut. Mereka kemudian masuk ke sebuah lorong rahasia yang tersembunyi di balik miniatur piramida. Lorong itu membawa mereka menuju ruang bawah tanah yang selama ini disembunyikan dari siapapun. Di tengah ruangan berdiri sebuah sarkofagus kuno yang usianya diperkirakan sudah ribuan tahun. Sang ayah perlahan membuka penutup peti itu untuk memastikan sesuatu yang selama ini mereka takutkan. Namun tepat saat petinya terbuka, ruangan berubah gelap gulita. Beberapa detik kemudian, sarkofagus itu jatuh menghantam lantai. Belum sempat menyadari apa yang terjadi, rantai-rantai besi yang menggantung di langit-langit tiba-tiba bergerak sendiri. Rantai itu langsung melilit tubuh sang ayah dan menghantamkannya berkali-kali hingga tewas secara mengenaskan. Sementara sang ibu hanya bisa menyaksikan semuanya dengan wajah penuh ketakutan. Sejak saat itu, teror yang selama ribuan tahun terkunci akhirnya mulai bangkit kembali. Cerita kemudian berpindah ke kota Kairo. Di sana kita diperkenalkan dengan Charlie Cannon, seorang pembawa berita televisi yang cukup terkenal. Kadang lebih sibuk ngatur angin daripada nyampein berita. Charlie hidup bahagia bersama istrinya, Larissa, dan ketiga anak mereka. Anak sulungnya bernama Katie. Suatu sore, Katie sedang bermain sendirian di halaman belakang rumah. Tanpa disadari, seorang sedang memperhatikannya dari kejauhan. Wanita itu adalah Farha, seorang perempuan tua berjubah hitam yang wajahnya penuh kerutan. Dengan senyum yang terlihat ramah, Farha menghampiri Katie dan mengajaknya mengobrol. Awalnya semua terlihat biasa saja, namun perlahan-lahan Farha mulai menghipnotis Katie hingga gadis kecil itu menuruti semua perkataannya. Setelah merasa berhasil mendapatkan kepercayaan Katie, Farha mengeluarkan sebuah apel merah yang tampak segar. Katie pun hendak menggigit buah itu, tapi saat apel tersebut terbuka, bukannya daging buah yang terlihat. Ratusan kecoa justru keluar dari dalamnya. Lebih parah lagi, seekor kecoak masuk langsung ke mulut Katie. Gratis sih gratis, tapi bonusnya jangan kecoak juga, Bu. Di saat yang sama, Charlie mulai menyadari putrinya menghilang. Ia menemukan beberapa bungkus permen berserakan di halaman. Perasaannya langsung tidak enak. Charlie bersama istrinya segera mencari Katie ke segala penjuru. Namun saat badai pasir mulai menerjang kota,
Shirley hanya sempat melihat sosok Parha membawa kabur Katie ke kejauhan. Ia berlari sekuat tenaga. Sayangnya, jarak mereka terlalu jauh. Parha bersama Katie akhirnya menghilang di telan badai pasir. Shirley segera melapor kepada polisi. Namun penyelidikan berjalan sangat lambat. Kasusnya terus berpindah dari satu bagian ke bagian lain tanpa hasil yang jelas. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, sampai akhirnya 8 tahun berlalu. Dan keberadaan Katie masih menjadi misteri. 8 tahun setelah Katie menghilang, kehidupan keluarga Shirley sudah jauh berubah. Mereka memilih pindah ke New Mexico, berharap bisa melupakan luka yang selama ini terus menghantui. Meski begitu, Shirley tidak pernah benar-benar berhenti mencari putri sulungnya. Di sisi lain, jauh di Mesir, sebuah pesawat kargo yang mengangkut barang-barang antik tiba-tiba mengalami kecelakaan dan jatuh di tengah hutan. Tim penyelamat segera datang ke lokasi. Puing-puing pesawat hancur berserakan kemana-mana. Hampir seluruh penumpangnya dipastikan tewas. Namun ada satu benda yang sama sekali tidak mengalami kerusakan. Sebuah sarkofagus kuno. Tidak ada retakan, tidak ada goresan. Seolah-olah benda itu memang dilindungi oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Saat peti itu akhirnya dibuka, semua orang langsung terdiam. Di dalamnya terdapat seorang gadis yang tubuhnya dibalut perban layaknya mumi. Dan yang lebih mengejutkan, gadis itu ternyata masih hidup. Setelah identitasnya diperiksa, semua orang dibuat semakin terkejut. Mumi tersebut ternyata adalah Katie, gadis yang dinyatakan hilang selama 8 tahun. Charlie dan Larissa langsung terbang ke Mesir begitu mendengar kabar tersebut. Begitu melihat putri mereka, keduanya hampir tidak sanggup menahan air mata. Namun rasa bahagia itu bercampur dengan ketakutan, karena kondisi Katie benar-benar mengenaskan. Kulitnya mengering dan dipenuhi luka, tubuhnya sangat kurus. Otot-ototnya sering berkedut tanpa kendali, tatapan matanya kosong. Dan selama pemeriksaan, dia sama sekali tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dokter menduga tubuh Katie mengalami kerusakan akibat bertahun-tahun hidup dalam kondisi yang sangat ekstrim. Sementara detektif Jackie menduga kasus ini berkaitan dengan jaringan penyelundupan manusia yang menyamar sebagai perdagangan benda-benda kuno. Meski belum mendapatkan jawaban pasti, Charlie memutuskan membawa Katie pulang. Ia berharap suasana rumah bisa membantu putrinya pulih. Namun, harapan itu ternyata jauh dari kenyataan. Sejak menginjakkan kaki di rumah, suasananya langsung berubah menjadi tidak nyaman. Nenek Katie yang dikenal sangat religius mencoba membacakan doa sambil memegang tangan cucunya. Bukannya tenang, Katie justru membuka matanya perlahan. Lalu, pak! Ia mendorong tubuh neneknya hingga terpental. Semua orang langsung panik. Charlie mencoba menenangkan keadaan dengan menganggap Katie hanya sedang trauma. Tapi malam harinya, kejadian yang lebih mengerikan mulai terjadi. Adik-adiknya Katie mendengar suara aneh dari arah gudang. Awalnya mereka mengira ada tikus. Namun saat pintu gudang dibuka, mereka menemukan Katie sedang duduk sendirian di sudut ruangan. Tubuhnya membungkuk, kepalanya menunduk. Lalu perlahan ia mengangkat wajahnya. Di tangannya terlihat seekor kalajengking hidup. Tanpa ragu, Katie langsung memasukkan kalajengking itu ke dalam mulutnya. Kalajengking itu dikunyah hidup-hidup. Kalau orang lain di tengah malam nyari mie instan, Katie malah pilih menu protein ekstrim. Anak-anak itu langsung menjerit ketakutan. Sejak malam itu, gangguan-gangguan aneh semakin sering terjadi. Lampu berkedip sendiri. Suara langkah kaki terdengar dari loteng. Benda-benda di rumah berpindah tanpa ada yang menyentuh.
Dan setiap kali keluarga itu mencoba mendekati Katie, tatapan gadis itu selalu terasa dingin. Seakan ada seseorang yang sedang melihat mereka dari balik matanya. Keesokan paginya, kondisi Katie justru semakin memburuk. Kulit di telapak kakinya mulai mengelupas. Larissa mencoba memotong kuku Katie yang sudah sangat panjang dan keras. Namun saat kuku itu dipotong, sebagian kulitnya ikut terlepas. Ngeri banget. Anehnya, kulit yang terkelupas itu bukan sekedar kulit biasa. Di bagian dalamnya terlihat deretan simbol dan tulisan kuno yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Charlie segera memotret tulisan itu dan membawanya menemui seorang profesor ahli peradaban Mesir kuno. Setelah meneliti cukup lama, profesor itu akhirnya menemukan arti tulisan tersebut. Menurutnya, tulisan itu menceritakan tentang Nasmanian, sosok iblis kuno yang dipercaya hidup sejak ribuan tahun lalu. Konon, Nasmanian tidak membunuh manusia secara langsung. Ia lebih suka menghancurkan sebuah keluarga dari dalam, membuat orang tua melukai anaknya sendiri, membuat saudara saling membenci, lalu menyebarkan penyakit, kegilaan, dan kematian kemanapun ia pergi. Charlie mulai menyadari apapun yang selama ini tinggal di dalam tubuh Katie, itu jelas bukan putrinya lagi. Charlie pulang membawa hasil terjemahan tulisan kuno itu. Namun sebelum sempat menceritakannya kepada keluarga, sebuah kejadian aneh kembali terjadi. Saat menemani Katie di kamarnya, Charlie mendengar suara tek, tek, tek yang berasal dari mulut putrinya. Awalnya ia mengira Katie sedang mengertakkan gigi. Namun semakin lama didengarkan, pola bunyinya terasa sangat teratur. Charlie langsung teringat saat dulu mengajari anak-anaknya kode Morse. Ia buru-buru mengambil buku dan mulai mencatat setiap ketukan yang terdengar. Beberapa menit kemudian, Charlie berhasil menerjemahkan pesan itu. Pesan tersebut hanya berisi satu nama, Laila. Charlie langsung membeku karena itu bukan pesan dari iblis, melainkan teriakan minta tolong dari Katie yang masih terjebak jauh di dalam tubuhnya sendiri. Artinya, putrinya masih hidup, namun jiwanya sedang dipenjarakan oleh sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Sayangnya, harapan itu tidak bertahan lama. Malam harinya, nenek kembali mencoba mendoakan Katie. Bukannya tenang, Katie justru mengamuk. Dengan kekuatan yang tidak masuk akal, ia mencakar tubuh nenek, lalu melemparkannya hingga menembus jendela. Tubuh sang nenek jatuh tepat di atas mobil Charlie. Tidak ada orang yang bisa menyelamatkannya. Yang lebih menyeramkan, adik Katie yang paling kecil justru tertawa melihat kejadian itu. Seolah kematian neneknya adalah sesuatu yang lucu. Tapi kalau serumah sudah mulai ikut-ikutan, itu tandanya saatnya pindah planet. Teror belum berhenti. Saat prosesi pemakaman berlangsung, semua orang yang larut dalam kesedihan. Namun Katie diam-diam mendekati peti jenazah. Ia melompat masuk ke dalam peti dan mulai menjilati darah yang masih menempel di tubuh neneknya. Semua tamu langsung histeris. Charlie semakin yakin iblis itu kini sudah mengambil alih hampir seluruh tubuh putrinya. Di saat yang sama, detektif Jackie datang membawa sebuah kaset rekaman yang ditemukan di tempat persembunyian Farha di tengah gurun. Kaset itu akhirnya mengungkapkan rahasia yang selama ini disembunyikan. Ribuan tahun lalu, para penjaga iblis Nasmanian menemukan satu cara untuk mencegahnya menghancurkan dunia. Iblis itu harus terus dikurung di dalam tubuh seorang manusia yang dijadikan mumi hidup. Namun, tubuh manusia tidak bisa menahan kekuatan iblis selamanya. Setiap beberapa puluh tahun, mereka harus mencari korban baru. Dan tanpa disadari, Katie adalah tumbal generasi berikutnya.
Selama 8 tahun, tubuh Katie dipersiapkan menjadi penjara bagi Nasmanian. Masalahnya, saat sarkofagus itu dibuka, segel kuno ikut rusak. Akibatnya, Nasmanian mulai bangkit dan perlahan mengambil alih dunia luar. Tidak lama kemudian, rumah Charlie berubah menjadi medan pembantaian. Mayat nenek yang seharusnya sudah mati kembali berdiri. Tubuhnya digerakkan oleh kekuatan Nasmanian. Ia menyerang siapa saja yang ada di rumah. Detektif Jackie mencoba melawan, namun semuanya sia-sia. Mayat nenek memaksa memasukkan seekor kalajengking hidup ke dalam mulutnya. Jackie berusaha mengeluarkannya, tetapi kalajengking itu terus masuk semakin dalam. Beberapa saat kemudian, Jackie tewas secara mengenaskan. Sebelum menghembuskan napas terakhir, ia sempat memberitahu Charlie satu hal. Iblis Nasmanian sebenarnya masih bisa dipindahkan. Tetapi seorang harus rela menjadi wadah penggantinya. Charlie tidak berpikir lama. Ia menatap putrinya yang selama ini berjuang dari dalam tubuhnya. Lalu ia mengambil keputusan terbesar dalam hidupnya. Dengan penuh keberanian, Charlie meminum cairan hitam yang menjadi media perpindahan Nasmanian. Dalam sekejap, iblis itu keluar dari tubuh Katie, berpindah ke tubuh Charlie. Katie langsung jatuh pingsan. Beberapa saat kemudian, ia membuka matanya. Untuk pertama kalinya setelah 8 tahun, Katie kembali menjadi dirinya sendiri. Ia memanggil ayah dengan suara lirih. Charlie hanya tersenyum, meski tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Agar Nasmanian tidak lepas, Charlie kemudian dikurung kembali di dalam sarkofagus. Katie yang akhirnya sembuh sering datang menemui ayahnya. Mereka masih berkomunikasi menggunakan ketukan kode Morse. Cara sederhana yang dulu diajarkan Charlie saat Katie masih kecil. Namun kisah ini ternyata belum benar-benar berakhir. Larissa akhirnya menyadari bahwa Charlie juga tidak boleh menjadi penjara iblis selamanya. Karena itu, ia membawa sarkofagus tersebut ke tempat Parha ditahan. Dengan bantuan mantra kuno para penjaga, Larissa berhasil memindahkan Nasmanian dari tubuh Charlie ke tubuh Parha. Dari tadi sibuk nyari tumbal. Sekarang giliran kamu yang jagain iblisnya seumur hidup. Charlie akhirnya bebas. Katie bisa kembali hidup bersama keluarganya. Sementara Parha menjadi wadah terakhir bagi Nasmanian, mengakhiri rantai pengorbanan yang sudah berlangsung selama puluhan generasi. Jadi moral ceritanya sederhana, bosku. Kalau ada orang asing tiba-tiba ngajak ngobrol, terus ngasih apel atau permen gratis sambil senyum-senyum sendiri, mending bilang terima kasih bu, saya lagi kenyang. Kalau dipikir-pikir ya, penyesalannya cuma 2. Pertama, mereka telat sadar kalau Katie sebenarnya masih bisa diselamatkan. Dan kedua, ternyata musuh paling mengerikan bukanlah mumi itu sendiri, melainkan iblis yang bersembunyi di dalamnya. Kalau kalian ada di posisi Charlie, apakah kalian juga rela mengorbankan diri demi menyelamatkan keluarga? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau suka dengan alur film seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan film seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Dadah.